Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua, baik yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Mari segera kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah dan kemurahan-Mu atas kehidupan kami. Sepanjang 1 minggu Tuhan sudah menyertai, menolong, memimpin dan menuntun hidup kami, memberkati kami. Sehingga hari ini setiap kami boleh ada dalam keadaan baik dan sehat semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami datang kepada Tuhan dengan mengangkat kedua tangan kami. Biar kami memulai ibadah kami pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang di dalam kasih setianya tak pernah sekalipun meninggalkan kami, buah karya ciptaan tangan-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan, atas ibadah kami turunlah kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, terima kasih buat semuanya. Biarlah pagi hari ini ibadah kami, pujian kami, pengagungan kami, penyembahan kami boleh menjadi sebuah dupa yang harum di hadapan Tuhan. Pujian kami menjadi sebuah penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mengarahkan hati dan pikiran kami seutuhnya bagi Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Datang hadirat-Mu ya Tuhan, membawa setiap pujian dan penyembahan kami Bapa. Penuhi tempat ini Tuhan, penuhi tempat di mana kami beribadah pada pagi hari ini, dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas. Kuasa-Mu akan tertransfer ya Tuhan pada jemaat-Mu yang terbuka, yang rindu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau pada pagi hari ini. Yang kami mau angkat pujian ini, penyembahan kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hati-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di kekudusan-Mu, bawaku dekat dengan hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di dalam kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi hatiku dengan kasih-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu,
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami angkat pujian kami bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sorakan pujian penyembahan kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Tiada yang lain seperti-Mu, tiada Allah lain. Engkau yang terpesan. Haleluya, Engkau Tuhan yang berdaulat, Allah yang penuh kasih, Allah yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih setia. Kami mau katakan ya Tuhan, kami umat-Mu, kami menyayangi-Mu Engkau Tuhan. Dalam setiap helaan nafas kami nggak mau ya Tuhan sia-siakan hidup kami Bapa. Hanya peduli pada diri sendiri. Tapi kami rindu ya Tuhan, orang-orang di sekitar kami merasakan kasih yang sama seperti kami ya Tuhan. Kasih yang setia, kasih yang sejati, yang berasal daripada-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah, itu bukan suatu kebetulan. Itu karena kasih setia-Mu, itu karena anugerah-Mu yang tak terbatas yang kami boleh peroleh ya Tuhan pada hari ini. Dan kiranya Tuhan pada hari ini, hari yang kudus ini ya Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, dan kami mau mendengarkan ya Tuhan setiap kebenaran yang akan dibawakan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah ya Tuhan otoritas-Mu ya Tuhan yang bekerja, yang melawat setiap hati dan pikiran kami ya Roh Kudus. Hati kami terbuka, dan biarlah Roh Kudus Kau yang masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah ya Tuhan hari ini ibadah ini adalah kepunyaan-Mu, hari ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kami mau menyembah Engkau, dan kami mau berikan pujian yang terbaik ya Tuhan, hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Beracaralah ya Tuhan di ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Dan kami mau alaskan ya Tuhan setiap seru doa kami hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang boleh percaya bersama-sama katakan amin, haleluya. Kasih setia-Mu sungguh besar Tuhan. Dan kami mau ingat ya Tuhan setiap hari-hari kami ya Tuhan, Engkau yang memberikan kepada kami anugerah, dan biarlah kami mau memberikan pujian yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berikan suara pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Sebab Dialah Allah yang layak untuk disembah, Allah yang layak untuk ditinggikan.
kasih hari ini ya Tuhan. Kau di dalamku dan kami milik-Mu ya Tuhan. Berhembuslah nafas-Mu ya Bapa, penuhi hati kami. Haleluya. Hembuskanlah nafas-Mu, penuhiku. Setiap musik hidupku, Kau sertaku. Ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku bukan lagi kami hidup Tuhan. Bukan lagi ku hidup untuk diriku. Anugerah pengorbanan selamatkanku. Ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku. Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk gadis sepertimu. Ku di dalamku, Kau penyelamatku. Kan ku serahkan segalanya untuk gadis sepertimu. Tiada kuasa yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa yang dapat pisahkan
jadi seperti-Mu. Katakan, ku di dalam-Mu Tuhan, ku di dalam-Ku. Segenap hidupku Tuhan, Segenap hidupku ku jadikan persembahan ya hidup. Berikan kemuliaan Tuhan kita yang terbesar, termulia. Kasih seimbang, oh Yesus, kami mau seturut kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini Bapak. So grateful, so thankful buat hari ini. Thank you buat hari yang baru, thank you buat matahari yang bersinar buat kami. Enggak pernah ada kata lebih dari kata bersyukur Tuhan. Hanya kata syukur yang bisa kami naikkan buat Engkau. Buat segala hal baik yang Kau berikan buat gereja kami, buat bangsa negara kami, dan juga buat setiap pribadi. Kami prioritas-Mu Tuhan. Kami utama buat Engkau. Dan bila kami tanya sama hati kami masing-masing hari ini, apakah Engkau utama buat kami? Because it's all about You. It's all about You. Kami mau belajar suatu hari ini, pimpin, karena tanpa Roh-Mu, ini hanya sekedar kumpulan kata-kata. Ini hanyalah sebuah rutinitas yang kami lakukan. Tapi karena kami tahu kan ada Roh Kudus yang mengajar kami terus-menerus. Dari Engkau yang berikan kami hikmat untuk mengerti, kami dimampukan, disempurnakan, diutuhkan kasih-Mu, diutuhkan firman-Mu, diutuhkan kehendak-Mu buat kami. Beracara Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang terbesar, lu semua duduk? Iya. Udah mau duduk aja adik. Oke, this is good. Selamat pagi semua. Buat yang nonton di rumah juga selamat pagi. Perkenalan dulu jangan ya. Ya, perkenalan saya Indra. Jadi bisa saya di sana, kalau nggak di sini. Jadi hari ini Bapak Gembala mempercayakan saya untuk sampaikan sesuatu, dan saya sungguh bersyukur buat hari ini. Karena kalau Bapak Ibu Saudara tahu, kalau saya boleh terbuka, karena saya tipe orang yang gak mau menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan, dan saya mencoba sejujur itu dengan Bapak Ibu Saudara. Kalau saya bisa berdiri di sini, sebelumnya kerohanian saya mungkin down banget, benar-benar down, dan bagi saya anugerah untuk saya bisa berbicara. Seringkali kita merasa kita sekarang selalu merasa terlalu berdosa untuk bersaksi, betul? Kita kadang merasa kita gak pernah layak untuk bersaksi. Tapi ketika saya berdiri di tempat ini, saya cuma bisa bilang bahwa use me God, karena ini yang saya bisa lakukan untuk Engkau gitu. Saya banyak bertumbuh di gereja ini dari sekolah minggu. Saya sempat merantau pergi keluar karena pernah ada sesuatu yang bagi saya gak srek. Akhirnya saya keluar hampir sekitar 3-4 bulan, tapi akhirnya Tuhan bawa saya ke sini lagi sampai saat ini. So God is good, right? All the time God is good, and God is good all the time. So hari ini saya mau bawakan tentang topik saksi pembawa kasih. Boleh sama-sama katakan kasih? Oke. Kasih. Nah, kasih adalah sesuatu yang menjadi inti dari kehidupan kita sebenarnya. Karena kalau Bapak Ibu tahu Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. So it's all about love. It's all about love. It's all about love. Nah, kalau Bapak Ibu tahu tentang Yohanes 3:16, mungkin kalau saya bilang kita bahas tentang Yohanes 3:16, mungkin beberapa akan bilang, iya saya udah tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mengaruniakan anaknya tunggal, supaya kita gak jadi binasa dan peroleh kehidupan kekal. Kita diajarkan terus-menerus. Setiap harinya, setiap minggunya, di setiap khotbah, di setiap pengajaran dari sekolah minggu. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara tahu kalau kita sadar bahwa kasih Tuhan diberikan pada kita itu sebagai hadiah. Kalau Bapak Ibu baca Yohanes 3:16 dari versi bahasa Inggrisnya, atau saya ambil dari Amplified Version, dikatakan Tuhan bukan hanya memberikan tapi price.
prize, menghadiahi, menganugerahi hadiah buat kita. So apa itu kasih? Bagi saya, kasih adalah sesuatu yang sebenarnya kita nggak pernah layak untuk terima. Tapi Tuhan kasih sebagai hadiah. Saya, Bapak Ibu Saudara, kita semua sama. Saya berdiri di sini, bukan berarti saya lebih kudus dari Bapak Ibu Saudara. Pada akhirnya kita punya mimbar kita masing-masing, betul? Di keluarga Bapak Ibu, di pekerjaan mungkin dimanapun Bapak Ibu berada. Tapi pada akhirnya, kasihlah yang selalu membuat saya sadar gitu. Bahwa kita tuh bukan siapa-siapa pada akhirnya. Tanpa Tuhan, dan kita nggak pernah layak terima kasih itu. Setuju sama saya? Kita nggak pernah layak. Dosalah yang memisahkan kita sama Tuhan. Dosa. Nah, kalau kita bicara tentang saksi pembawa kasih, yang menjadi topik utama hari ini, pembawa kasih. Berarti harusnya kasih itu kita bawa kemana-mana, betul? Kasih itu kita bawa kemana-mana. Saya tinggal di keluarga saya bawa kasih. Saya pergi ke tempat kerja saya bawa kasih. Saya ke tempat ini saya bawa kasih. Saya ke lingkungan luar sana, yang mungkin jahat. Yang mungkin juga menjauhi saya. Tapi sebagai pembawa kasih, hanya kasih yang bisa saya bawa. Bukan identitas saya sebagai pelayan Tuhan. Bukan, no. Karena pada akhirnya kalau apa yang bisa saya banggakan, saya di gereja ini dari umur 14 tahun, saya melayani hampir semua bidang udah saya coba dan sebagainya. Tapi kalau saya nggak mengasihi, saya nol besar, betul nggak? Karena kasih tentang praktek. Ngomong gini gampang, Bapak Ibu, benar nggak sih? Saya ngomong gini gampang banget ya, tinggal ada skripnya dan sebagainya. Tapi untuk lakuin itu, bagi saya hal yang sangat besar. Hal yang gak gampang. So pembawa kasih, harusnya kasih itu kita bawa kemana-mana. Tapi realitanya apakah kasih itu kita bawa kemana-mana? Mungkin enggak. Saya lagi emosi. Saya lagi ada dalam masalah. Kayaknya saya gak mau bawa kasih itu dulu deh. Saya tinggalin di rumah, saya masukin laci. Pokoknya saya lagi ada masalah. Saya mau fokus sama diri saya sendiri. Nggak ada kasih-kasih. No. Saya butuh diri saya untuk fokus sama masalah saya. Saya takut banget. Dan akhirnya saya putuskan untuk nggak bawa kasih. Saya tinggalin dulu. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan lakuin hal yang sama? Saya tinggalin dulu kasihnya buat kamu. Hari ini gak ada kasih dulu ya. Hari ini kamu nafas, tapi kamu gak nafas. Ngeri juga ya. Hari ini kamu nafas, hari ini kamu dapat nafkah, kamu gak dapat nafkah. Enggak ya. Tuhan bawa terus kasihnya buat kita. Mungkin kita gak dapat kasih dari orang lain. Saya pernah bilang di suatu firman, kita gak bisa terus harapin bahwa kita selalu jadi prioritas orang lain. Gak bisa. Saya dulu pikir, saya harus baik sama semua orang, biar semua orang baik sama saya. Kenyataannya, seringkali saya baik, saya dijahatin. Betul? Berarti apakah ada yang salah? Enggak juga. Karena kita gak bisa menentukan sikap orang lain. Tapi kita selalu bisa nentuin sikap kita sendiri. Saya pernah benci sama orang, saya pernah benci banget sama seseorang. Benci banget. Tapi entah kenapa ketika saya diceritakan tentang pembawa kasih, kalau saya ingat tentang kasihnya Tuhan, apa yang terjadi ketika Tuhan mau mati atas kayu salib, dia ingat Petrus menyangkal dia. Ingat Yudas, sakit banget. Di zaman itu Tuhan jadikan semua orang prioritas. Tapi nggak semua orang saat itu menjadikan Tuhan prioritas juga. Kita nggak bisa paksa. Tapi seorang pembawa kasih selalu membawa kasih itu kemana-mana, betul? Amin?
Serius banget nih. Kayak lagi nunggu antrian STNK. Serius banget. Nah, Bapak Ibu, kalau saya ilustrasikan tentang bawa kasih, tahu pembawa berita? Pembawa berita, news anchor bahasa kerennya. Dia mungkin bawa berita setiap hari. Ya mungkin pagi, siang, sore, malam dia bawa berita. Tapi apakah ketika udah beres tugas nih, lagi nongkrong sama teman-temannya, bawa berita lagi? Betul nggak? Lagi nungguin di WC umum, bawa berita lagi. Atau mungkin lagi kumpul sama keluarga, lagi have fun, bawa berita lagi. Apakah seperti itu? Enggak ya? Tapi kalau kita ngomongin soal berita, pikiran kita pasti identik ke pembawa berita. Betul? So saya mau bilang, mungkin engkau sesekali atau terkadang atau seringkali tidak membawa kasihmu kemana-mana. Tapi kalau orang pikir tentang kasih, orang pikir tentang engkau semua. Engkau sebagai anak-anak Tuhan itu identik banget sama kasih. So mungkin kamu lagi marah, mungkin kamu lagi emosi, khawatir, takut. Tapi kalau kita ngomongin soal kasih, orang-orang di luar sana ingat kamu. Karena kamu begitu identiknya dengan kasih. Kamu begitu identiknya dengan kasih. So seringkali kasih jadi beban. Orang seringkali merasa nggak layak, terlalu terbeban untuk memberikan kasih. Padahal kasih adalah sesuatu yang melekat sama kita. Betul? Amin? Kasih is all about love. Tuhan adalah kasih, begitupun kita ciptaannya. Kasih adalah jadi bagian hidup kita. So sama mungkin membawa berita nggak membawa berita kemana-mana. Mungkin sama seperti membawa berita, kamu juga mungkin membawa kasih, mungkin di gereja doang, saya nggak tahu, saya nggak mau menghakimi juga. Mungkin kamu membawa kasih hanya di pelayanan doang. Itu urusanmu dengan Tuhan, betul nggak? Betul nggak? Itu urusan pribadimu dengan Tuhan. Tapi saya cuma bisa bilang kabar baiknya adalah setiap orang mikir tentang kasih, setiap orang yang di luar sana mungkin ingat tentang kasih Tuhan, dia akan ingat jemaat gereja Isa Al-Masih Maleer. Karena kasih begitu identik dengan kita. Oke, so kalau saya boleh tanya, apa yang identik dengan dirimu? Jawab dalam hati masing-masing, satu kata yang mewakili kamu apa deh? Ganteng ya boleh, cantik keren ya boleh. Cuma apakah kasih jadi sesuatu yang identik dengan kamu? Amin? Apakah kasih jadi identik dengan kamu? Itu pertanyaannya. Bagaimana kasih bisa jadi identik? Saya percaya kasih itu berbicara tentang menerima dan meneruskan. Kita terima dari Bapa, kita teruskan. Kita hanya alat. Betul? Nah kadang nerimanya udah susah. Tuhan mau kasih kita. Enggak deh Tuhan. Enggak, jangan dulu deh, nanti aja deh. Nanti dulu deh. Saya nggak mau terima kasih itu dulu. Padahal setiap hari kita selalu menerima itu ya sebenarnya. Nafas kehidupan dan sebagainya. Tapi apakah kita mau teruskan atau enggak? Itu yang menjadi suatu pertanyaan buat kita. So Bapak Ibu, sebagai saksi pembawa kasih, saya cuma bisa sampaikan seperti ini. Harusnya, yang poin saya yang pertama, kasih itu lahir dari pengalaman. Katakan pengalaman. Bapak Ibu, saya mau share pengalaman saya tentang kasih. Suatu hari, Bapak Ibu, saya lagi naik motor malam-malam, sekitar jam 10:30 malam. Waktu itu saya habis ada kerjaan, kalau nggak salah di radio. Saya dulu sempat kerja di radio, udah beres tugas agak malam, dan saya pulang. Nah, sebelumnya sebenarnya motor kesayangan saya ini, motor yang cukup jadul ya, motor bebek itulah. Rantingnya itu suka lepas. Nah, saya tuh udah tahu sebenarnya rantingnya suka lepas, tapi saya anggap sepele. Ya adalah, kalau rantai lepas tinggal dikaitin lagi, roda diputar dikit, bisa lagi kan. Ya udahlah, ya udah. Saya pakai seperti biasa sampai suatu hari malam itu ketika saya pulang kerja, saya lagi naik motor lagi santai, capek banget itu udah beres kerja, pengen pulang, main istirahat. Rantainya copot, seperti biasa lepas, longgar. Aduh, ya udahlah. Saya turun dulu, saya sendarin motor saya, terus saya coba untuk kaitin lagi ke gearnya itu kan, biar nanti diputar lagi. Ternyata nyangkut Bapak Ibu. Jadi udah mau lepas, ngegulung di dalam. Waduh gimana nih ya? Saya langsung berpikir jam
11 malam, bengkel mana yang buka ya Bapak Ibu ya? Kagak ada ya, bengkel mana yang buka jam setengah 11 malam itu. Saya pikir, mana ya gitu. Skenario terburuk yang saya pikirkan adalah, saya ngedorong, bener gak? Waktu itu posisinya di Malabar. Di Malabar kalau Bapak Ibu tahu, dekat-dekat Gatsu di situ. Lumayan sih, adalah 10 menit lagi lah, sekitar 2 kilo mungkin ke rumah saya. Ya udah saya dorong aja deh. Baru saya mau dorong, karena saya pikir nggak ada solusi lagi. Tiba-tiba ada tukang somai lewat. Tukang somai. Nanya, Mas kenapa? Rantai saya copot nih Mas. Tapi ngegulung. Saya nggak mengharapkan apa-apa dari tukang somai ya gitu ya. Tukang somai ngasih somai ke saya nggak mungkin, saya nggak berharap. Terus ketika tukang somainya bilang, Mas, yaudah sini saya bantu. Saya mikir dong, tukang somai, nggak mungkin kan lagi buka tudung isinya baut gitu, nggak mungkin kan. Tiba-tiba gitu ngeprank atau gimana. Saya bantu ya. Oke, gitu. Apa yang bisa Mas bantu gitu. Di depan ada tukang tambal ban, itu teman saya. Udah tutup sih, tapi nggak nanti saya ketok, orangnya pasti bangun kok. Saya pikir, pikiran terburuk saya apa? Saya takut dibegal, jujur. Ya nggak sih, dijahatin gitu ya, dipukulin, diambil barangnya, terus saya ditinggalin gitu. Mungkin aja terjadi kan. Iya udahlah, oke. Karena nggak ada lagi pilihan dong. Ya udah Mas, boleh. Duluan Mas. Karena saya masih takut. Duluan Mas, Mas somai duluan. Dia berapa? Saya agak jaga jarak tuh. Saya pengen tahu nih beneran kan ya. Takutnya orang ada yang nunggu gini-gini kan di belakangnya. Saya jadi takut kan. Duluan, and then udah sampai. Ternyata bener tuh ada kios tukang tambal ban. Diketuk sama dia. Keluar orang pakai sarung. Kayaknya udah mau tidur. Bangun lagi. Terus saya bilang, saya tungguin dari jauh. Terus tukang somainya singkat cerita, minta kunci-kunci dan sebagainya untuk buka rantai. Ternyata bener Bapak Ibu, dibukain rantainya, bannya dilepasin. Oh ini ngegulung A, udah dikasih tahu. Terus dibersihin juga. Dibersihin dan sebagainya dilepasin. Terus dikencengin lagi rantainya, dipasangin bannya. Udah beres. Saya masih bingung dong. Wah tukang somai multitasking ya sekarang ya. Terus akhirnya saya bilang, Mas saya kasih 10.000 nih. Makasih ya. Dia bilang apa? Nggak usah. Saya memang niat bantu. Nah oleh sebab itu saya punya chemistry tersendiri dengan tukang somai gitu. Senang lihat tukang somai gitu karena setiap lihat tukang somai ingat kejadian itu gitu. Tukang somai, akhirnya saya kasih 10.000 tetap. Ya makasih ya Mas. Gitu. Akhirnya dia pergi, terus saya pulang. Dari pengalaman itu saya belajar sesuatu. Harusnya karena kesalahan saya yang menyepelekan rantai longgar, mendorong sampai rumah adalah konsekuensi yang harus saya tanggung, betul nggak? Itu konsekuensi yang saya tanggung dong, salah saya. Gitu. Tapi Tuhan gak biarkan saya melangkah sampai 5 langkah pun untuk dorong. Karena dia kirim malaikat dalam bentuk tukang somai. Betul gak? Untuk menolong saya. Dan Bapak Ibu sekali lagi, jam 10:30 malam. Bengkel mana yang buka 24 jam gitu, gak ada setahu saya. Ada sih, tapi misalnya di lingkungan itu gelap banget. Gelap banget gitu. Tapi ada tukang somai yang membantu saya, akhirnya saya bisa pulang ke rumah. Di rumah saya berpikir, kalau saya nggak terima kasih itu dari tukang somai jadi topik banget hari ini. Saya nggak terima kasih itu dari tukang somai, saya bilang saya nggak mau, biar saya dorong aja. Mungkin saya nggak akan dapat pengalaman ini, betul nggak? Betul nggak? Kalau saya nggak terima kasih itu, saya nggak akan bisa nyalurin kasih itu lagi. Akhirnya dalam benak saya adalah, one day ketika ada kasus yang serupa, saya mau tolongin setiap orang apapun yang kesulitan di saat itu. Karena saya merasa saya terima sesuatu, saya dihadiahi oleh Tuhan, tukang somai. Ya tukang somai jadi topik hari ini. Tukang somai itu datang untuk saya untuk membetulin motor saya. Dari seseorang yang saya nggak pernah duga, sedikit pun bisa membetulkan motor saya, dibetulkan. Akhirnya saya bisa pulang ke rumah dan istirahat. Kasih adalah sesuatu yang harusnya kita nggak layak untuk terima, betul? Tapi Tuhan hadiahi. Ya mungkin lewat tukang apapun ya. Atau siapapun yang ada di sekitar Bapak Ibu Saudara. Nah bagi saya Bapak Ibu, hal itu membuat saya belajar bahwa kasih itu sesuatu yang harusnya kita nggak layak. Tapi Tuhan tawarkan cuma-cuma. Dan apa respon kita? Kita mau ambil atau enggak? Kita mau terima atau enggak? Itu pribadi. Tapi saya percaya dari pengalaman, kasih itu akan jadi powerful. Bapak Ibu tahu pengalaman Tuhan Yesus ketika sebelum mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus takut, gemeter. Ketika di Taman Getsemani berdoa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku.
Hampir tuh selesai kita. Hampir tuh gak ada harapan buat kita. Sampai Tuhan bilang, biar kehendak-Mu yang jadi. Akhirnya Tuhan teruskan. So kita mungkin takut Bapak Ibu. Kita mungkin takut. Kita mungkin khawatir dengan hari depan. Tapi sama seperti Tuhan yang juga takut saat itu. Karena begitu besar kasih-Nya. Tuhan lanjutkan tugasnya untuk menebus kita semua. Kenapa kasih Tuhan sangat powerful? Karena alasan Dia datang dengan alasan Dia pulang sama, itu satu, kasih. Betul? Kalau akhirnya Dia berhenti di Taman Getsemani, selesai tuh. Nggak ada kita semua di sini. Tapi itu jadi powerful karena alasan Dia datang sekali lagi. Alasan Dia datang dan alasan Dia pulang selalu sama. Kasih. Konsistensi itu yang membuat kita sadar bahwa kasih itu powerful banget. Tuhan tuh bukan kayak Thanos yang selamat semua, enggak. Ada proses di situ. Ada proses di situ. Amin. So, kita sadar hari ini bahwa kasih Tuhan tuh besar banget ya. Powerful banget. Kalau kita tahu prosesnya. Dan saya berdoa Bapak Ibu, ada pengalaman-pengalaman yang Tuhan kasih. Amin. Kalau ada masalah, ada problem, semua orang punya masalah. Kita selalu ngomong, Tuhan lebih besar dari masalah, betul? Pertanyaannya, yang dibesar-besarin masalah atau Tuhan? Masalah ya. Kita ngomong Tuhan lebih besar dari masalah, Tuhan lebih besar dari apapun. Nah si bos teh kieunya, langsung gitu ya. Nah UMR teh kumaha gini. Ngeluh-ngeluhnya tentang masalah. Yang dibesar-besarin masalah. Lupa sama Tuhan. So hari ini apakah Tuhan jadi pusat hidupmu? Apakah engkau identik dengan kasih? Ketika engkau terima kasih itu dan engkau teruskan. Amin. Nah saya mau bahas tentang kasih dan rasa takut. Ini dua hal yang berhubungan. Bisa dibuka di 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 21. Tapi saya akan baca di ayat 17 dan 18 dulu. 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 21. Saya akan bacakan untuk ayat 17 dan 18. Demikianlah firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai kebenaran percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Poin pertama, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau takut ingat apa? Kasih. Kalau khawatir ingat apa? Kasih. So, Tuhan gak, sama seperti Tuhan gak izinkan saya dorong motor sampai 5 langkah pun. Dia gak mau saya capek, dia gak mau saya menderita. Tuhan selalu siap untuk menolongmu, amin. Tuhan selalu siap menolongmu. Saya gak tahu Bapak Ibu, masalah Bapak Ibu apa. Saya gak mau nyepelein juga, alah masalahnya gitu doang. Nih saya nih. Saya ditinggal mama saya meninggal kelas saya 5 SD. Saya gak siap dengan itu. Alah, gitu doang. Enggak. No. Saya gak bisa anggap sepele masalah Bapak Ibu. Karena apa yang kecil buat saya, belum tentu kecil buat Bapak Ibu, saudara, betul? Tapi sekali kalau saya bisa berdiri saat ini. Satu, kasih, gak ada lagi. Saya sempat pergi dari gereja ini, saya pulang lagi, kenapa? Kasih. Saya sempat down banget, saya sempat pengen keluar dari berbagai hal tentang gereja. Tapi Tuhan bawa saya balik, kenapa? Karena kasih. Bukan karena saya mampu. So dari pengalaman-pengalaman itu, saya akhirnya belajar. Bahwa saya harusnya terima kasih sama Tuhan. Saya harusnya berterima kasih sama Tuhan. Saya terima kasih itu. Dan saya harusnya gak takut. Tapi apakah boleh takut? Boleh. Bapak Ibu punya ketakutan apa? Saya punya takut salah ambil keputusan. Wah itu saya takut banget. Kalau ada keputusan saya ambil, orang langsung kayak, Ndra kok gini. Saya takut langsung. Takut boleh, itu emosi, itu bagian dari perasaan benar. Tapi hidup dalam ketakutan, itu pilihan ya. Itu bukan respon, itu pilihan. Takut itu respon. Tapi hidup dalam ketakutan itu pilihan. Betul? Dan Tuhan katakan, kasih harusnya melenyapkan ketakutan. Karena apa? Kabar baiknya adalah kamu akan selamat di hari nanti. Keselamatan kakak udah jadi bagianmu. Kalau kamu terima kasih itu. Betul?
Sebagai kita terima kasih itu. Dan akhirnya kita membuat sadar bahwa oh iya, bukan tindakan baik yang menyelamatkan kita. Tindakan baik adalah respon. Dan pilihan juga. Karena kita udah terima kasih itu. Nah kalau bicara soal kasih, kita juga bicara tentang sesama, betul nggak? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah, yang di gereja. Ada sebuah statement dari Pastor Yeri Patinasarani. Lagi cukup hits banget akhir-akhir ini. Di salah satu podcast dia bilang kayak gini. Kalau cintai Tuhan, cintai yang Tuhan cintai. Kalau kamu cinta Tuhan, cintai yang Tuhan cintai. Di saat itu, Bapak Ibu Saudara, kalau boleh tahu, saya punya tembok kebencian setinggi sini. Saya benci orang ini. Saya nggak suka. Saya baik, dia jahat. Saya coba kasih perhatian, dia nggak mau kasih perhatian balik. Semua tentang saya dan saya dan saya dan saya dan saya. Sampai akhirnya saya sampai di level, saya benci orang ini. Saya benci orang ini. Tapi ketika statementnya keluar, kalau cinta Tuhan, cintai yang Tuhan cintai, tembok itu runtuh Bapak Ibu. Karena satu statement yang paling penting, hidup dalam kebencian tuh gelap banget. Saya gak bisa bayangin. Kalau bukan karena kasih, saya hidup dalam kebencian seumur hidup, oh man, gelap banget. Ketemu orang sensi. Saya pernah di situ. Sama seperti Bapak Ibu, saya juga punya masalah. Kenapa saya bisa berdiri di sini? Karena Tuhan kasih kesempatan untuk mimbar ini. Apakah berarti saya lebih kudus? Enggak. Kita semua punya mimbar kita masing-masing untuk jadi saksi pembawa kasih. Nol besar kalau saya berdiri di sini, tapi saya nggak mengasihi keluarga saya, nol besar. Percuma gitu. Semua dilakukan dari mulanya kasih dulu, yang nggak terlihat dulu. Itu yang akan menentukan yang terlihat. So itu akan membawa saya pada ayat 20 sampai 21. Bapak Ibu kita lanjutkan lagi. Ayat 20 saya bacakan buat Bapak Ibu di 1 Yohanes 4. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, bohong kasihnya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21. Dalam perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kalau cinta Tuhan, cintai yang Tuhan cintai. Saya benci orang ini, tapi Tuhan cinta, gimana dong? Cinta Tuhan? Cinta. Cinta ini orang ini? Enggak. Tapi kalau nggak cintai dia, nggak cinta saya dong, kata Tuhan. Ya udah deh. Saya bisa tegas dengan, saya orang yang belak-belakan, tegas. Tapi soal Tuhan saya sangat mellow sih. Saya percaya dari awal saya hidup gitu ya. Dari momen dimana saya struggle di masa SD, SMP, SMA saya. Ya karena tidak ada figur ibu. Gak ada kata lain, karena saya sadar bahwa semua itu saya bergantung sama Tuhan itu. Saya tuh gak pernah mau ngelawan Tuhan itu. Kadang saya ngelawan Tuhan itu. Kalau saya emosi, saya takut, saya khawatir, saya ngelawan Tuhan. Saya gak mau percaya sama Tuhan. Tapi Tuhan kasih saya lagi, Tuhan kasih bukti, Tuhan kasih pengalaman. Nah, akhirnya membuat sadar bahwa it's all about love. Oh Indra di depan berarti hidupnya selalu benar. Enggak juga Bapak Ibu. Enggak juga. Saya pernah ngobrol sama anak remaja, karena saya banyak pengalaman di anak remaja. Dia pernah ngomong sama saya gini, kok sebagai orang yang sering khotbah ya, saya mau nanya dong, nanya apa? Kok sebagai orang yang kudus dan tidak bercela, loh kaget saya dong. Gitu, dari mana sebutan itu gitu. Ntar dulu, kata siapa itu? Ya kok khotbah harusnya kok kudus dan tidak bercela. Saya cuma bisa bilang, saya pernah benci orang Bapak Ibu. Saya pernah mungkin ngomong yang gak enak. Saya pernah. Tapi fondasi hidup saya bukan karena reputasi saya sebagai pelayan, no. Tapi karena kasih. Dari pengalaman-pengalaman yang saya terima. Amin. Sekali saya berdoa Bapak Ibu, buat Bapak Ibu Saudara semua yang di gereja, yang di rumah. Saya berdoa kiranya pengalaman kasih yang Tuhan berikan buat kita semua. Kita kata kita saudara itu sebagai pembelajaran untuk Tuhan kasih tahu nih, ini kasih yang aku mau berikan buat sama kamu loh. Yuk sama-sama terima. Amin. Sama-sama terima kasih itu, amin. Amin, karena Tuhan mau kasih. Dan gak pernah ada yang terlambat. Kalau kasih Tuhan, kasih yang Tuhan kasihi, cintai yang Tuhan cintai. Karena kasih identik sama kita.
Saya lihat Agnes, saya lihat ingatnya kasih. Saya lihat Rian, saya ingatnya kasih. Semuanya saya kasih. So, mari hidupi kasih itu. Nah, yang kedua, selain kasih lahir dari pengalaman, saya mau bisa bilang bahwa kasih itu butuh dorongan. Katakan dorongan. Katakan push. Ya itu. Jadi ada tenaganya gitu di situ ya. Nah, ada dua tipe orang yang saya rasa butuh dorongan kasih. Sangat butuh. Yang pertama adalah si nggak butuh kasih. Apa yang pertama? Tipe orang yang pertama ya, si nggak butuh kasih. Merasa nggak butuh lah. Saya udah punya segalanya. Saya udah capai apa yang mau saya capai. Saya punya kekayaan segini dan sebagainya. Bisalah semua sendiri. Nggak butuh. Dan biasa orang-orang ini juga nggak suka dikasihani. Udah nggak usah kasih saya. Udah nggak usah kasih saya sesuatu, nggak usah. Saya ngasih nih. Saya nggak butuh kasih. Biasanya tipe-tipe orang yang kayak gini harus jatuh dulu, baru sadar. Oh iya, saya butuh kasih. Yang tipe yang pertama. Nah tipe yang kedua sih selalu merasa nggak layak. Yang pertama si nggak butuh kasih. Yang kedua sih selalu merasa nggak layak. Siapalah gue ini, masih banyak dosa, masih banyak ini itu yang masih nggak layak. Lu minta gue mengasihi gitu. Kalau saya ngomong sama anak remaja gitu. Salah orang lah. Itu mah tugasnya Rian. Itu mah tugasnya para pelayan. Aduh hidup saya masih gini-gini kok. Hidup saya masih berantakan. Lagi udah kagok juga. Iya gak sih? Gelap aja sekalian. Kata Tuhan kan gak boleh suam-suam kuku. Nah kan. Kadang ada pertanyaan itu datang gitu. Nah tipe kedua ini sering dijumpai. Kenapa? Karena sadar bahwa menjadi full time Christian, menjadi Kristen yang full time, bukan berarti harus full time gereja ya. Tapi full time itu benar-benar menghidupi semua tentang Kristus dalam pekerjaan kehidupan sehari-hari seluruhnya. Si pembawa kasih itu kemana-mana, betul ya? Itu jadi beban. Itu masih jadi beban. Karena lihat diri masih jadi orang yang berdosa, mungkin pernah di underestimate orang. Kamu lagi mau melayani, level lu masih di bawah gue. Yalah. Berapa tahun lu melayani? Gue 13 tahun misalnya kayak gitu. Pernah digituin mungkin? Mungkin pernah, saya gak tahu. Disepelekan orang, akhirnya kita trauma, kita berhenti. Si selalu merasa gak layak. Nah kalau ingat tentang si selalu merasa gak layak, saya ingat jadi sama Zakheus. Tahu Zakheus semua? Tahu ya, Zakheus ya. Nah saya mau buka di Lukas 19 ayat 5, sedikit kita recall tentang Zakheus. Ini biasa disampaikan sama guru-guru sekolah minggu nih. Saya selalu suka dengan apa yang disampaikan sama guru-guru sekolah minggu. Karena sebenarnya powerful banget. Tahu lagu ini? K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Lanjutkan. Kasih. Kasih itu tidak mudah. Sayang kepada seperti bagus. Nah, seperti kasih Yesus ini susah nyatanya. Tidak segampang itu. Karena Yesus mengasihi orang-orang yang gak mengasihi dia. Dan Zakheus ini salah satu orang yang sebenarnya orang pikir dia gak layak. Dari mana? Alkitab mengatakan di Lukas 19 ini bahwa ketika Zakheus, jadi Zakheus pengen menemui Yesus, betul kan? Dia dengar tentang Yesus melakukan mujizat, pengajaran-pengajaran luar biasa. Dia pengen tahu tentang Yesus. Dia lari Bapak Ibu. Dia bukan berjalan santai, dia lari. Pengen ketemu Yesus, dia panjat pohon ara. Dan lihat Lukas 19 ayat 7, baca-baca. Lukas 19 ayat 7 dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata netizen saat itu. Nyinyir Bapak Ibu. Ih, Tuhan Yesus numpang di rumah Zakheus. Kok bisa ya? Kenapa bukan rumah gue ya? Gini. Tapi setelah statement itu, kalau Zakheus selalu merasa sebagai selalu gak layak, mungkin dia akan mundur. Tuhan. Aku pengen lagi jadi pemungut cukai. Mundur. Tapi ayat 8 dikatakan,
Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Komunitas itu penting. Circle kita penting. Saya punya banyak teman, tapi kalau bicara tentang circle, saya mungkin hanya punya 3-5 orang. Tapi orang-orang ini tahu saya. Kebaikan, keburukan, sifat bagus, sifat buruk. Tahu semuanya. Enggak ada yang saya tutupi sama mereka. Saya belak-belakan sama mereka. Kalau nggak suka saya ngomong. Mereka juga sama, kalau nggak suka sama saya, mereka ngomong. Nah, gereja harusnya jadi yang mendorong kasih itu. Tapi gereja saat ini sibuk untuk mempertanyakan apa? Gitarnya merek naon eta? Sound sistemnya oke enggak? Seatnya bisa berapa, cukup berapa banyak? Kapasitasnya berapa orang? 1.000. Gereja lain mah 5.000. Pendetanya siapa? Udah pernah khotbah di mana aja, betul? Orang cari itu, betul? Orang cari itu. Dan maaf kata, tapi yang saya lihat adalah gereja saat ini kesannya kayak terus memunculkan fasilitas, betul nggak? Salah? Tidak salah. Tidak salah sama sekali. Tapi apakah hal itu mendorong kasih? Belum tentu. Mungkin mendorong orang untuk datang ke gereja, betul nggak? Mendorong orang datang ke gereja mungkin. Tapi apakah setelah di gereja mendorong orang untuk mengasihi? Belum tentu. So pertanyaannya adalah, apa kita ada di komunitas itu? Saya percaya, saya berdoa. Bapak Ibu, gereja ini udah lewati banyak hal. Kita udah mau 35 tahun di tanggal 2 November nanti. Kita pasang surutnya banyak banget. Yang saya alami. Banyak orang pergi dan datang. Tapi pada akhirnya saya sadar sejauh-jauhnya kita pergi, kita selalu punya tempat untuk pulang di tempat ini. Dan Bapak Ibu semua adalah keluarga saya di tempat ini. Dan saya harapnya kita saling mendorong untuk mengasihi. Itu aja yang paling, Tuhan hanya pengen itu. Mengasihi sesama di sini, tapi jangan lupa juga mengasihi orang di luar sana. Mereka butuh. Ada banyak Zakeus di luar sana yang butuh kita. Tapi kalau kita tidak diperlengkapi di sini, bagaimana kita bisa untuk melakukan itu keluar? Dan maaf kata, seringkali orang menilai, membedakan gitu. Susah, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Betul? Gak bisa, kok gue harus sama orang ini? Gak bisa deh. Gue orang gereja, gue harus jaga reputasi gue. Kayaknya gak bisa deh mengasihi gini. Bapak Ibu, saya kerja di salah satu tempat yang umum. Saya kerja di sebuah coffee shop. Saya bertemu dengan banyak orang. Dan ada banyak orang-orang yang kalau bisa dibilang gitu ya, kalau kita ngomongin lingkungan umum gitu, kata kasar, terus kebiasaan-kebiasaan kayak alkohol dan sebagainya, itu tuh menjadi hal yang umum. Betul ya? Di pekerjaan kita mungkin deh, di lingkungan kita. Nggak cuma di satu komunitas, tapi secara umum itu hal itu menjadi umum. Dan apakah itu salah? Saya nggak menyalahkan. Karena itu pilihan ya, betul nggak? Pilihan ya. Orang pengen berkata kasar, orang pengen minum alkohol dan sebagainya, itu pilihan. Saya nggak bisa langsung judge itu salah atau gimana. Tapi pada akhirnya saya selalu temui orang-orang itu sebenarnya butuh kasih. Orang-orang itu sebenarnya butuh pertolongan kita. Dan sebenarnya orang-orang seperti itu, kalau diajak ngobrol, kalau dirangkul, baik kok. Tapi seringkali kita melihat dari jauh, nggak deh. Saya banyak menerima pertolongan dari orang-orang seperti itu. Jujur, mereka baik banget.
baik banget sama saya gitu. Nah, akhirnya membuat saya sadar bahwa kita tuh belajar menjadi Kristen yang bukan eksklusif. Kita memang tidak boleh serupa dengan dunia ini, tapi Tuhan pengen kita relevan dengan dunia ini. Sama seperti Tuhan menghampiri Zakius. Orang mungkin ngomong, gila lu, yakin, serius lu, lakuin hal itu. Tapi akhirnya Zakius berubah, betul gak? Zakius berubah, jadi lebih baik. Poin saya hari ini adalah, yuk terima kasih itu, dan salurkan kasih itu pada yang lain. Bukan cuman di gereja ini, tapi juga di luar sana. Umum, kalau banyak hal yang bertentangan dengan pengajaran yang kita belajar bareng-bareng di sekolah minggu, mungkin banyak. Tapi apakah kita mau meresponi dengan kembali mengasihi mereka? Artinya itu pilihan. Karena kasih identik dengan kita. Kita mau bawa kasih itu kemana-mana atau enggak, itu pilihan kita. Itu yang terjadi sebenarnya. So, balik lagi. Yuk, cintai yang Tuhan cintai. Karena Tuhan cinta semua orang. Kok tapi, biasa enak namanya manggilnya kok terus ya. Ndra, tapi dia gak mengasihi saya, gimana dong? Kayaknya bertepuk sebelah tangan deh kasih saya. Kasih bertepuk sebelah tangan ya. Ya udah. Kamu gak perlu harus mengatur respon orang lain. Tapi kamu selalu bisa mengatur respon diri sendiri. Saya terbiasa untuk ngomong berhubungan dengan realita yang ada, karena itu yang terjadi. Dan bagaimana kita meresponi hal itu? Apa kita mau tetap dengan kasih itu, atau tidak gitu? Nah pada akhirnya saya percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih itu sesuai identik dengan kita dan kita bawa kemana-mana. Sebagai satu tubuh Kristus di tempat ini, yang di rumah, yang di gereja. Saya bilang, saya mengasihi Bapak Ibu Saudara. Saya mencoba untuk mengasihi. Saya gak minta Bapak Ibu untuk mengasihi saya. Tapi kasihi Tuhan, please. Please. Dan terima kasihnya Tuhan buat hidup kamu. Dan lakukan buat orang sekitar kamu. Yuk sama, saya tahu gak gampang. Saya mengalami banyak pasang surut dalam kehidupan kerohanian saya. Banyak banget pasang surutnya. Tapi selalu ada alasan untuk pulang. Selalu ada alasan untuk pulang ke hadirat Bapa. Amin. Buktinya apa paling gampang? Terakhir dari saya. Bapak Ibu, tempat belajar sesuatu adalah di rumah, duka. Betul? Saya sering melihat orang-orang yang mungkin kayak tidak pernah ke gereja dan sebagainya. Tapi kalau lagi di ibadah rumah duka, ada lagu rohani, nyanyi. Betul? Betul? Lagi ada lagu rohani, nyanyi. Berdoa. Intinya apakah sebenarnya dia mau atau enggak? Sebenarnya dia mau. Tapi enggak ada komunitas yang mendorong. Mungkin komunitasnya adalah orang yang ya udahlah, udah enggak usah kamu mah enggak pernah layak. Si selalu merasa enggak layak deh. Tipe orang yang kedua tadi. Tapi kita hari ini, saya bukan cuma bicara tentang gereja, tapi keluarga Bapak Ibu. Pekerjaan Bapak Ibu. Sekali lagi mungkin kita nggak dikasihi dan sebagainya. Tapi kita selalu bisa memilih untuk mengasihi. Karena kasih sangat identik dengan kita. Yuk, saya berdoa sekali lagi pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu alami. Saya harapkan itu membawa Bapak Ibu pada kasih. Membawa Bapak Ibu pada kasih. Mengerti kasih Bapak begitu besar. Dan akhirnya Bapak Ibu dimampukan. Dilenyapkan ketakutannya. Karena kasih itu sempurna dalam Bapak Ibu. Dan akhirnya mau meneruskan. Sorry kalau saya cukup belak-belakan, sorry banget. Saya gak pernah bermaksud untuk menyakiti, tapi memang ini saya apa adanya. Dan saya mau sejujur itu sama Bapak Ibu semua. Ndra, udah lakuin belum? I'll try my best. I'll do my best untuk kasih itu. Saya pernah kecewain orang, pernah. Saya pernah bikin kesel orang, pernah, sering kadang-kadang. Tapi setiap hari Tuhan saya ingatkan, kasih itu sempurna dalammu. Ketakutan hilang, emosi hilang, khawatir hilang, dikecewakan, sedih, boleh, lanjut lagi. Karena kamu adalah saksi pembawa kasih. Amin. Kita mau sama-sama naikkan pujian, saya undang WL Singal untuk maju ke depan. Kita nyanyikan pujian Kau di Dalamku yang tadi. Bapak Ibu, hari ini kalau saya boleh mengajak kita untuk
berefleksi sejenak. Apa itu kasih menurut Bapak Ibu? Dalam hati silakan. Apakah kau di dalamku dan ku di dalammu? Ada yang pernah sakit hati? Ada yang pernah dikecewakan? Ada yang pernah merasa dia gak pernah punya kesempatan kedua? Ada yang sudah jatuh tertimpa tangga? Pengalaman-pengalaman itu sakit. Tapi justru di titik terendahmu, kasih terbesar itu akan dihadirkan buat hidupmu. So kasih itu pilihan Bapak Ibu. Kalau saya bisa bilang hari ini, saya masih mewakili generasi muda, saya rendahkan hati saya dan saya bilang Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk bareng-bareng kita kasih Tuhan dan cintai yang Tuhan cintai. Jadi saksi pembawa kasih dan sama-sama naikkan pujian ini. Kau di dalamku, oh, yes Lord Tuhan, serahkan segalanya tuh jadi sebab menaikkanku di dalammu Tuhan. Ku di dalammu, Yesus Tuhan. Ku jadikan persembahan yang hidup. Bapak Ibu, di hari yang sangat luar biasa ini, saya cuma bisa bilang, kalau Bapak Ibu mau meresponi kasih itu, saya gak pernah paksa sedikit orang pun. Karena saya juga masih banyak celah. Tapi kalau hari kita mau responi dengan terima kasih itu, dan mau ambil komitmen untuk teruskan kasih itu buat orang lain, yang mau silakan berdiri. Yang belum siap gak apa-apa, silakan duduk aja. Gak ada masalah, di rumah masing-masing di gereja. Kalau emang siap untuk jadi saksi pembawa kasih, dan kita mulai dengan terima kasih itu, kita menaikkan pujiannya sambil berdiri. Dan mungkin Bapak Ibu mau angkat tangan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pengen peluk diri Bapak Ibu sambil menyanyikan pujian ini, nggak apa-apa. Karena kadang nggak apa-apa untuk menangis, kadang nggak apa-apa untuk kecewa, kadang nggak apa-apa untuk takut. No, that's fine. So hari ini Tuhan pengen engkau jujur sama Tuhan hari ini tentang isi hatimu, tentang apa yang engkau sampaikan. Ketika Tuhan mau berikan kasih itu, apa yang kau responi? Apa kau merasa sebagai si nggak pernah layak atau si nggak butuh kasih? Tuhan mau bilang Tuhan mengasihi engkau dengan segenap hatinya buat engkau hari ini. So siapapun yang benar-benar mau terima kasih itu hari ini, sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan dan kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan hari ini dan kita naikkan pujian ini. Pon, kau di dalamku, ku besertaku, yes Lord, kan ku serahkan segalanya, tuh jadi sepertimu. Katakan ku di dalammu Tuhan, ku di dalammu, kau bersamaku segenap hidupku Tuhan.
lembut, ku di dalammu, ku di dalammu. Ku di dalam, kau beserta. Deklarasikan di hadapan Tuhan. Kan ku serahkan segalanya. Ini soal buat Yesus, kasih tepuk tangan yang termegah buat Tuhan kita. Katakan, I love you Lord, 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 I love you Lord. Thank you buat hari ini. Bapak bersyukur banget. So grateful buat komunitas yang menerima kita apa adanya. Kita gak perlu jadi palsu. No. Mungkin kita merasa gak layak. Tapi sama seperti Zakheus, Tuhan bilang, hari ini aku ingin menumpang di rumahmu. Hari ini aku ingin datang ke hatimu. Hari ini aku ingin selamatkan keluargamu. Hari ini aku ingin selamatkan pekerjaanmu. Hari ini aku ingin bawa kamu lagi pada sesuatu yang mau aku serahkan pada engkau. Janji demi janji mau digenapi buat hidup kita. So, apa kita melari dari panggilan itu? Atau kita mau bilang, Tuhan, hari ini aku mau berikan buat semua orang di sekitarku. Mungkin Zakheus bilang, sekiranya apa yang aku peras, aku mau kembalikan berkali-kali lipat. Mungkin kau ingin bilang hari ini, Tuhan, mungkin aku gak layak. Mungkin aku pernah lakukan kesalahan. But now, tapi sekarang, I surrender all to you. I surrender all to you. Tuhan, aku capek, sakit hati. Banyak orang udah ngecewain aku. Tapi aku tahu engkau mengasihiku. Aku mau belajar untuk cintai yang engkau cintai. Gak gampang. Tapi kalau kita beres dari dalam, kita selalu bisa untuk lakuin itu di luar kita. Amin. Tuhan, aku berdoa, aku mengatakan buat keluarga Bapak, Ibu, Saudara yang di tempat ini dan di rumah yang hamba-Mu sangat kasihi. Aku percaya hari ini ada komitmen baru yang kami berikan untuk kami jadi saksi pembawa kasih. Gak gampang, kasih mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Tapi kami mau belajar, setiap hari datang belajar. Sekali lagi Tuhan, pimpin kami, karena kami gak pernah mampu ketika kami tambah kasih. Kami takut, kami khawatir Tuhan. Tapi kasih melenyapkan ketakutan. Kasih melenyapkan kekhawatiran. Dan kami mau belajar untuk saat ini. Setelah hari ini Tuhan, mungkin kami sebelumnya takut. Tapi setiap langkah kami mulai saat ini adalah langkah keberanian. Langkah memenuhi janji-Mu Tuhan. Langkah yang penuh kepastian bahwa kabar baik adalah kami diselamatkan. Dan kami adalah anak-Mu. Dan kami dikasihi. Kami mau ubah sudut pandang itu dan kami mau kasih Engkau. Dan kami mau kasihi yang Engkau kasih. Terima kasih buat hari ini. Kamu terbatas. Kamu berdoa biarlah setiap benih firman yang dibagikan. Jadi firman yang bertumbuh berkali-kali lipat. Dan menjadi setiap hati yang mendengarkan di rumah pun di gereja menjadi tanah yang subur yang menerima firman itu. Dengan hanya mendengarkan tapi merenungkan dan melakukan itu bersama-sama Tuhan. Enggak sendiri-sendiri. Bersama-sama dalam komunitas gereja ini. Kami semua bersyukur sekali lagi menyerahkan firman ke dalam tangan-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang terbesar sekali lagi. Iya, Bapak Ibu, semua pagi hari ini boleh bersuka cita. Boleh lihat kanan kirinya, istrinya lihat suaminya. I love you full. Gitu.
Kok nggak ada yang nengok? Coba bilang sama istrinya, aku sayang kamu mah, gitu dong. Istrinya bilang sama suaminya, aku sayang kamu pak. Jangan nanti dibilang sama orang lain. Ya Bapak Ibu, pertama thank you Indra buat sharing pagi hari ini. Kita kembali diingatkan bahwa identitas kita itu kasih. Jadi siapapun yang jalan ada di sekitar kita, mereka boleh lihat dan mereka boleh merasakan kasih itu. Amin. Nah pagi hari ini saya minta sedikit waktu untuk kita menyimak beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita di sepanjang minggu ini. Nah pertama, minggu depan ibadah kembali akan dilaksanakan secara onsite. Ibadah dilaksanakan secara langsung. Yang pertama pukul 7 dan ibadah kedua pukul setengah 10. Gitu ya. Dan kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sidang jemaat, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah, kalau Bapak Ibu ingin mengikuti ibadah secara onsite, maka Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri ke sekretariat gereja. Seperti itu. Nah bagi Bapak Ibu jemaat yang mungkin belum bisa menghadiri ibadah secara onsite, Bapak Ibu bisa mengikutinya di dalam YouTube channel gereja kita, atau setiap hari Minggu pukul 11:30 itu ada di Radio Maestro. Bapak Ibu bisa mengikutinya dari situ bagi Bapak Ibu yang belum bisa mengikuti secara onsite. Nah, kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu semua bahwa minggu depan itu kita ada ibadah ucapan syukur. Buat apa? Ada yang tahu? Ulang tahun gereja kita yang ke-35. Jadi karena ibadah ucapan syukur itu hanya ada 2 kali, pagi dan siang saja, sementara ibadah sore tidak ada. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rindu untuk hadir secara onsite, maka secepatnya untuk segera menghubungi ke sekretariat gereja. Karena kalau nanti dari sekretariat gereja misalkan bilang sudah penuh, saya pribadi berharap Bapak Ibu bisa memahaminya. Karena memang di situasi sekarang ini tidak memungkinkan untuk kita menampung jemaat dalam kapasitas dalam jumlah yang besar. Seperti itu ya. Gitu. Nah, kemudian sehubungan dengan kegiatan gereja kita juga, jadi tanggal 6 November kita akan ada KKR secara virtual. Melalui aplikasi Zoom, kita akan ada KKR tanggal 6 November. Jadi, saya berharap kepada Bapak Ibu semua juga bisa terlibat atau mengikuti KKR yang akan diadakan secara online ini, secara virtual. Dan berkaitan dengan adanya KKR, maka ibadah doa fajar pada hari Sabtu nanti itu diliburkan. Baru kita akan mulai lagi pada hari Sabtu yang akan datang. Seperti itu. Nah, selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu semua yang terbeban untuk terlibat dalam pelayanan misi dan penjangkauan bagi jiwa. Bapak Ibu dapat bergabung dalam persekutuan doa misi setiap hari Kamis, dimulai pukul 6:30 malam sampai pukul 7 malam. Seperti itu. Dan berikut kita akan menyimak beberapa video. Pertama video dari Komisi Remaja Epic Community dan kemudian dilanjutkan dengan video warta kegiatan dalam rangka HUT gereja kita yang ke-35. Menjadi seorang remaja bukan berarti tidak punya masalah. Banyak dari antara mereka yang hidupnya dipenuhi oleh pergumulan dan pergumulan. Stres, tertekan, kecewa, terluka, dan mungkin masih banyak hal pahit yang mereka rasakan. Hidup di tengah-tengah orang tua yang juga menghadapi masalah. Dan seringkali mereka yang menjadi pelampiasannya. Sekolah yang membuat stres, tugas-tugas menumpuk, bahkan mereka tidak mengerti apa yang guru-guru ajarkan. Pergaulan mereka juga terhambat karena pandemi yang tak kunjung selesai. Akhirnya semuanya itu
membuat mereka merasa sendirian dan kesepian. Kita gak bisa pungkiri semua hal tadi. Permasalahan akan terus datang dalam setiap hidup kita. Tapi gak usah khawatir karena kita punya Tuhan dan juga komunitas. Encounter People in Christ Center Community. Menjadi komunitas yang membawa kuasa Tuhan. Membawa kita akan pemahaman akan Tuhan dan semakin mengenalnya. Menjadi pribadi yang saling mengasihi dan saling memberkati. Percayalah, Tuhan ada bersama dengan kita. Yuk, kita saling bersahati. Saling membangun dan mari kita kejar kehadiran Tuhan Yesus. Lewat ibadah dan komsel. Epic Community. 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 Tuhan Yesus, terima kasih buat pimpinan Tuhan, pernyataan Tuhan sepanjang 35 tahun gereja kami boleh berdiri. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, saya mau berdoa untuk gereja kami biarlah di usia yang ke-35 tahun ini, gereja kami boleh semakin bertumbuh. Semakin kokoh berakar di dalam Tuhan. Dapat mengenal Kristus dengan baik, Tuhan. Kami rindu Engkau terus bekerja, Engkau terus memproses pelayanmu, umatmu, sehingga kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, jadi berkat di luar sana. Memberikan dampak yang semakin luas bagi jiwa-jiwa. Dan juga melalui gereja ini, iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak tergoyahkan oleh keadaan, kondisi, atau situasi apapun juga. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Elia dan Ibu Esther dan seluruh para pelayan dan jemaat agar tetap setia dalam melayani Tuhan Yesus sampai akhir. Dan berkati juga Tuhan untuk setiap komisi yang ada di gereja ini, supaya Engkau saja yang menyatukan hati kami, agar kami semakin memuliakan nama Engkau. Kami berdoa agar jemaat-jemaat, keluarga-keluarga di gereja Isa Al-Masih Maleer ini ya Bapa, boleh menjadi keluarga yang kuat, takut akan Engkau ya Bapa. Setiap jemaatmu boleh tumbuh dewasa di dalam iman, boleh menghidupi firman-Mu ya Bapa, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Saat ini kami juga berdoa ya Bapa, kiranya generasi muda boleh Tuhan bangkitkan, generasi penerus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang sungguh memiliki hati buat Tuhan, generasi yang dipenuhi oleh hikmat dari Tuhan sendiri, yang akan Engkau pakai sebagai alatmu ya Bapa. Kiranya perjalanan GIA Maleer ke depan senantiasa dalam rencana dan perlindungan-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Iya, saya berharap kepada Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja boleh didorong untuk terlibat dalam komunitas EPIK supaya mereka boleh bertumbuh sama-sama dalam wadah yang tepat sesuai dengan usia mereka. Gitu ya. Dan kemudian saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa hari Selasa nanti tanggal 2 November pukul 19 kita akan bersama-sama mengikuti acara kebersamaan dalam rangka ulang tahun gereja kita. Jadi pastikan Bapak Ibu semua spend waktu mulai dari sekarang supaya hari Selasa nanti tanggal 2 kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara kebersamaan ulang tahun gereja kita. Nanti link Zoom-nya akan dibagikan di WhatsApp group. Akan dibagikan melalui WhatsApp group. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima amplop persembahan, Bapak Ibu Saudara dapat mengisi dan memasukkan ke dalam kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Atau Bapak Ibu Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tertera pada layar LCD. Atau melalui dompet digital seperti BCA Mobile, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan sebagainya. Caranya Bapak Ibu Saudara dapat men-scan QR Code yang tercantum pada layar dan kemudian memasukkan nominal persembahannya. Ya Bapak Ibu, satu lagi bahwa ada berita duka cita telah berpulang ke rumah Tuhan ibu atau mama dari saudari Francisca, Lydia Francisca dan Rosa Lia Francisca. Gitu ya. Jadi mamah dari Ocha dan Lydia pada hari Selasa yang lalu tanggal 26 sekitar pukul 11 beliau dipanggil ke rumah Tuhan. Nah, saya berharap kepada Bapak Ibu semua yang mengenal dan mungkin belum dengar, kita sama-sama memberikan perhatian melalui doa maupun ucapan kepada Lydia maupun Rosa, seperti itu. Nah, mari Bapak Ibu, akhirnya setelah kita selesai beribadah, nanti kembali diingatkan Bapak Ibu bisa keluar dengan tertib dan kemudian kita tidak berkerumun seperti yang disampaikan atau dianjurkan oleh pemerintah. Jadi kita bisa segera pulang ke rumah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami dari awal sampai dengan pada akhirnya. Tuhan hadir, Tuhan melawat setiap kami, Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Dan pagi hari ini biarlah setiap kami, pribadi lepas pribadi, kami kembali diingatkan dan kami boleh memutuskan supaya dimanapun kami berada, supaya dalam realita hidup kami setiap hari, kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang telah menerima kasih Allah, dan itu sebabnya biarlah dimanapun kami berada, kami juga menjadi pribadi yang memancarkan kasih Allah, supaya setiap orang yang bertemu dengan kami, supaya pada akhirnya setiap orang yang ada di sekitar kami, mereka pun boleh mengecap kasih Allah dan kemudian mereka pun memutuskan untuk membagikan kasih Allah kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan buat semuanya, kami menyerahkan perjalanan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, supaya hikmat, pimpinan, dan tuntunan Tuhan ada bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh sesegera mungkin bisa keluar dari situasi sulit, situasi pelik yang terjadi di sepanjang 1,5 tahun ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, dan kami percaya bangsa kami ada di dalam hati dan pikiran Tuhan, dan Tuhan akan menolong bangsa kami untuk segera keluar dari kesulitan yang ada. Terima kasih Tuhan buat semuanya, dan sekali lagi betapa kami bersyukur buat pimpinan dan penyertaan Tuhan atas perjalanan gereja kami. Sepanjang 35 tahun Tuhan sudah menolong. Sepanjang 35 tahun Tuhan tidak pernah meninggalkan gereja kami. Sepanjang 35 tahun kasih setia Tuhan ada bagi gereja kami. Itu sebabnya sebagai umat Tuhan, sebagai bagian dari gereja ini, kami mengangkat tangan kami merendahkan hati kami, dan kami percaya dengan sebuah keyakinan bahwa di sepanjang tahun-tahun yang akan datang, musim boleh silih berganti, tantangan boleh datang silih berganti, kesulitan boleh datang silih berganti, tapi kami tahu bahwa Tuhan yang sama yang menyertai gerejamu sepanjang 35 tahun,
ini, maka Tuhan yang sama yang akan tetap melanjutkan kasih setiamu buat gerejamu sampai pada waktu-waktu yang akan datang, bahkan sampai pada akhirnya. Dan biarlah setiap kami boleh saling mendukung, saling menopang, bertumbuh bersama-sama di tengah-tengah gerejamu ini, sehingga gerejamu ini boleh semakin menjadi gereja yang seperti yang Tuhan kehendaki, menjadi lambang kebaikan dimanapun gereja ini berada, dan gereja ini boleh menjadi berkat yang memberitakan kasih Tuhan bagi sekitarnya. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Pada akhirnya kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan Tuhan memberikan Engkau damai sejahtera. Diberkati bakul tempat nasimu, diberkati keluargamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatan kekuatanmu, diberkati baik ketika engkau jalan, baik ketika engkau ada di dalam rumah, diberkati seluruh kehidupanmu. Dan biarlah mulai hari ini sampai Maranatha, kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus itu menjadi bagian kita sekalian. Amin.